Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat Zawiyah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah membaca di dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memiliki uang di saat itu 4 dirham. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menuju pasar ingin membeli bahan untuk dijahit oleh Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW ingin pergi ke pasar, Rasulullah SAW berjumpa dengan seorang perempuan yang sedang menangis di pinggir pasar. Di saat tersebut Rasulullah SAW menanyakan perempuan tersebut, "Mengapa engkau menangis?" Dijawab oleh perempuan tersebut, "Ya Rasulullah, saya adalah seorang budak. Saya diperintahkan oleh Tuhan saya untuk pergi ke pasar membeli sayur. Namun ketika saya di pertengahan jalan, uang yang dititipkan oleh Tuhan saya entah hilang kemana. Maka ya Rasulullah, saat ini saya menangis sedih, saya tidak punya apapun untuk bisa mengganti uang tersebut." Maka Rasulullah SAW dari akhlaknya yang mulia, Rasulullah SAW bertanya, "Berapa yang kehilangan tersebut?" Dijawab 2 dirham wahai Rasulullah. Maka diambil dari uang yang Rasulullah SAW miliki tersebut, 2 dirham diberikan kepada perempuan tersebut. Dan Rasulullah memerintahkannya untuk pergi ke pasar dan membeli sayuran kembali kepada tuannya. Kemudian Rasulullah melanjutkan jalannya untuk sampai di pasar. Dari sisa uang dirham tersebut Rasulullah membeli bahan untuk dibuat pakaian untuk Rasulullah SAW. Namun ketika Rasulullah SAW belum keluar dari pasar, datang seorang pengemis yang meminta kepada Rasulullah, "Pengemis, ya Rasulullah, berikanlah aku sesuatu, aku beberapa hari ini belum makan." Maka Rasulullah SAW pun mengatakan kepada orang tersebut, "Ini yang aku punya, bahan ini kau juallah dan kau berikan makanan untuk engkau." Diberikan semuanya kepada Rasulullah SAW. Inilah akhlak yang mulia dari sisi kehidupan Nabi SAW yang banyak kita bisa petik hikmahnya, di mana Rasul SAW selalu memberikan pertolongan. Namun ada yang lebih indah lagi dari kejadian tersebut. Ketika Rasulullah SAW pulang dan tidak membawa apapun dari yang Rasulullah SAW inginkan sebelumnya, Rasulullah menjumpai perempuan yang tadi yang menangis di tempat yang sama sedang menangis, namun dengan sayurannya. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Mengapa engkau datang ke tempat ini kembali kemudian menangis di sini?" "Wahai Rasulullah, saya ini diperintahkan oleh Tuhan saya dari tadi pagi dan sekarang waktu sudah sampai menjelang zuhur. Saya belum kembali. Saya takut ya Rasulullah, saya khawatir jika saya pulang ke rumah saya, ke rumah tersebut, kemudian Tuhan saya akan memarahi saya ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Mari, saya akan antarkan," kata Rasulullah. "Kau berjalanlah di belakangku, tunjukkan kemana jalan ke rumah Tuhanmu, aku akan sampaikan kepadamu." Maka inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mendatangi rumah tersebut, diketuk pintu rumah tersebut oleh Rasulullah, dan Rasulullah mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya ahla dar wa rahmatullahi wa barakatuh." Maka tidak ada suara yang menjawab salam tersebut sampai Rasulullah SAW kembali mengulangi yang kedua kali, mengucapkan salam di rumah tersebut, "Assalamualaikum ya ahla dar wa rahmatullahi wa barakatuh." Namun tidak ada lagi jawaban di dalam rumah tersebut. Sampai Rasulullah bertanya, "Apa tidak ada orang dalam rumah?" Maka seorang perempuan tersebut menjawab, "Ada ya Rasulullah, ada dia di dalam rumah ya Rasulullah." Maka Rasulullah kembali mengucapkan salam yang ketiga kali, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Barulah ada suara yang menjawab, "Waalaikumsalam ya Habibullah warahmatullahi wabarakatuh." Ternyata sadar orang yang di dalam rumah yang mengucapkan salam adalah Rasulullah SAW sampai dia mengucapkan kalimat ya Habibullah. Kemudian dibukakan pintu untuk Rasulullah. Rasulullah SAW tidak banyak berbicara, langsung bertanya, "Mengapa engkau tidak menjawab salamku yang pertama? Mengapa engkau tidak menjawab salamku yang kedua? Baru di yang ketiga kau menjawab salamku." Dijawab oleh yang ada di dalam rumah tersebut, "Wahai Rasulullah, ketika masuk pertama kali salammu ke rumah kami merasakan kesejukan, kenikmatan, kenyamanan di dalam rumah kami.
merasakan keberkahan di dalam rumah kami. Sampai kami rindu ya Rasulullah, mengharapkan datang lagi salam darimu ya Rasulullah. Sampai yang kedua kali dan yang ketiga kali kami tidak berani untuk tidak menjawabnya. Kami khawatir kami tidak memiliki adab denganmu ya Rasulullah, maka kami menjawabnya. Di saat itu tersenyumlah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyampaikan, wahai penghuni rumah, kedatangan saya ke tempat ini menginginkan engkau untuk memaafkan ini budakmu yang perempuan ini, karena dia salah di dalam perilakunya atau apa yang dia lakukan. Dengan kesulitannya dia tidak mengantarkan belanjaan hari ini di waktunya, maka kau maafkanlah dia. Maka si penghuni rumah pun mengatakan, ya Rasulullah, apakah demi perempuan ini, demi budak ini engkau sampai ke rumah kami ya Rasulullah? Iya, kata Rasulullah SAW. Betul begitu, kata Rasulullah. Maka dijawab oleh penghuni rumah tersebut, ya Rasulullah, karena engkau sudah sampai ke rumah kami, maka kami jadikan budak itu merdeka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami merdekakan budak tersebut ya Rasulullah. Apa gerangan yang bisa membawamu sampai ke rumah kami? Suatu hadiah yang besar, suatu anugerah yang besar. Para penyimak Zawiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Zawiyah Channel, kita fahami, kita resapi bagaimana kehidupan Rasulullah SAW yang begitu indah. Rasulullah SAW sampai memberikan syafaat pertolongan untuk seorang perempuan budak tersebut di dunianya. Inilah pula yang akan dilakukan oleh Rasulullah kelak nanti di akhirat, yang akan memberikan syafaat pertolongan untuk umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari itu pula budi pekerti Rasulullah, akhlak mulia Rasulullah, kepedulian dari Rasulullah SAW kepada umatnya harus menjadi contoh dan teladan kita. Kita pun harus memiliki kesadaran dalam kepedulian kepada keluarga kita, kepada saudara kita, kepada kerabat kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita. Sungguh seringkali kita lupa kepada mereka, seringkali kita tidak ingat mereka yang membutuhkan bantuan kita, mereka yang dengan kesulitannya. Maka dari itu ambillah hikmah dari kisah Rasulullah SAW di Zawiyah Channel ini, kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Selalulah dalam kehidupan kita menjadi orang yang bermanfaat. Dan Nabi SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat untuk manusia yang lain. Maka saudaraku, jadilah kamu orang-orang yang bermanfaat untuk semua orang-orang yang di sekelilingmu, maka engkau akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, bisa memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam dari saya buat semua para penyimak Zawiyah Channel. Semoga Allah beri keberkahan dalam kehidupan kita. Kita bisa meneladani Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.